Ingin memperkenalkan kelompok saya sendiri, moderator Muhammad Jasman. Saya Sarah. Saya Novia Wanda. Saya Muhammad. Oke, dah on nih. Gambar tersebut menunjukkan kondisi makroekonomi Indonesia pada bulan November 2024. Dengan indikator utama sebagai berikut. Pertama, economy growth. Lebih kurang 4,95% YoY. Pertumbuhan ekonomi pada 03/2024 tercatat sebesar 4,95% years on year. Ini menunjukkan kenaikan dibandingkan pertumbuhan 03/2023 atau 4,94%. Yang kedua, headline inflation lebih kurang 1,55% YoY. Tingkat inflasi utama mencapai 1,55% pada tahun 2024, di bawah target 2024 sebesar 2,5 lebih kurang 1%. Yang ketiga, Churley Exchange Rate min 2,63% YTD. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat beredar di 15,856 US dollar dengan depresiasi years to date sebesar 2,63%. Dan yang keempat, BI rate 6.000%. Suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate ditetapkan pada 600% pada tahun 2024. Terjadi 5 kali kenaikan, sedangkan di 2023 hanya ada 2 kali kenaikan. Pada tahun 2024 tercatat 1 kali kenaikan dan 1 kali penurunan. Yang kelima, traded surplus US dollar 24,43 billion. Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 24,43 miliar US dollar pada periode Januari sampai Oktober 2024, lebih rendah dibandingkan surplus pada tahun sebelumnya. Sedangkan 31,19 miliar US dollar. Kultur yang keenam, Culture Account Defense, min 0,6% of GDP. Defisi transaksi berjalan pada 0,3 2024 tercatat sebesar min 0,60% dan PDB meningkat dari 0,3 2023 yang sebesar min 0,33%. Yang ketujuh, Forex Reserve 152 billion. Cadangan devisa tercatat sebesar US dollar 152 miliar yang meningkat sebesar 2,60% years to date dan tumbuh 8,76% dibandingkan pada tahun sebelumnya years on years. Cadangan devisa tertinggi dicatat pada Oktober 2024 sebesar 151,2 US dollar miliar. Grafik 1 atau PDB transportasi dan penggunaan. PDB sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dari 2021 hingga 2024. Data BPS atau garis biru menunjukkan realisasi, sementara proyeksi atau SCI atau garis merah memperkirakan pertumbuhan lebih tinggi dengan peningkatan signifikan pada 2024, 14,16%. Grafik kedua menunjukkan penjualan mobil. Penjualan mobil mencapai puncak pada 2022, sekitar 1,048 juta unit. Namun, pada 2023 terjadi penurunan 21%, 4,24 ribu unit di semester 1. Dan proyeksi 2024 menunjukkan penjualan semester 1 lebih rendah atau 3,55 ribu unit. Grafik ketiga, indeks kepercayaan konsumen. Indeks konsumen cenderung stabil di atas rata-rata.
125,4 kepercayaan konsumen, meningkat dari Juli 2022 hingga Juli 2024. Dengan puncak pada Juli 2024 sekitar 1,27,7 menunjukkan optimisme yang konsisten. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sektor teknologi di Indonesia pada tahun 2024 diprediksi akan mencapai 90 miliar dolar, naik 13% dari tahun 2023. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan Gross Merchandise Value atau GMV terbesar di Asia Tenggara. Teknologi digital telah membuka peluang bagi perusahaan kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka. Platform-platform e-commerce seperti Shopee telah menjadi saluran efektif bagi UMKM untuk meningkatkan pasar modal. Yang kedua, inflasi dan kebijakan moneter. Inflasi di Indonesia diperkirakan berada dalam kisaran 3,5% hingga 4,0% pada tahun 2024. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada bulan April 2024 tercatat menurun menjadi 3,00%. Years on years atau YOY didukung oleh inflasi inti yang rendah. Kepercayaan inflasi terhadap prospek ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tumbuh antara 5,0% hingga 5,2% dapat mendorong investasi di sektor teknologi. Pada Oktober 2024, Bank Indonesia atau BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan pada level yang sama, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi. Kebijakan fiskal dan moneter yang perkuat oleh pemerintah dan BI akan mendukung pengendalian inflasi dan pertumbuhan sektor real termasuk teknologi. Yang ketiga, kebijakan teknologi. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan organisasi dan kebijakan berdasarkan pemahaman tentang kendala dan potensi teknologi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi. Rekomendasi Grafik Candlestick atau DCII Indonesia Tbk. Sumbu vertikal atau Y menunjukkan harga saham DCII dalam rupiah dengan kisaran 35.000 hingga 65.000. Sumbu horizontal atau X menunjukkan periode waktu harian sepanjang tahun 2024. Candlestick badan hijau atau harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan atau kenaikan. Badan merah atau harga penutupan lebih rendah dari pembukaan harga atau penurunan. Garis tipis di atas atau bawah atau biasa disebut shutdown menunjukkan harga tertinggi dan terendah pada hari itu. Volume atau bar hijau atau merah di bawah menunjukkan jumlah saham yang diperdagangkan pada hari tersebut. Informasi fundamental pendapatan atau JCII mencatat pendapatan sebesar 4,58,16 miliar dalam 6 bulan pertama. Laba tahun berjalan sebesar 143 miliar dengan margin laba bersih sebesar 31% atau laba bersih atau pendapatan. EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization meningkat 22% menjadi 305 miliar dengan margin tetap di 66%. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan, grafik menunjukkan pergerakan harga saham DCII sepanjang 2024 dengan volatilitas tinggi, terutama di bulan September. Secara fundamental, DCII mencatat kinerja keuangan yang solid
Dengan pertumbuhan laba dan EBITDA, kombinasi ini memberikan perdagangan positif terhadap potensi sahamnya. PT DC Indonesia Tbk atau DCII dengan pasar harga saham untuk saat ini adalah 42.500 dan market cap-nya 124 triliun. PT DC Indonesia Tbk adalah penyedia data center termuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 2011. DCII adalah enabler bagi komunitas bisnis yang menyediakan layanan infrastruktur cloud and carrier neutral data center yang andal, berjaring, dan terkelola dengan baik. Data centernya dibangun di atas lahan seluas 8,5 hektar dengan total daya 300 MW saat ini. Perusahaan memiliki 2 gedung data center, JK1 dan JK2, namun berencana membangun 6 data center lagi hingga JK8. Kantor pusatnya ada di Jakarta. Untuk tabelnya bisa kita lihat dari DCI RP miliar 9M24, 6M24, 3M24, QOQ persen, 9M23, YOY persen. Dan untuk revenue-nya 1,1T, 737,3, 354,4, dan min 5,3, 958,1, 14,8. Untuk gross profitnya 630,4, 419,1, 203,4, min 2,0, 570,4, 10,5. Untuk EBITDA-nya 720,3, 481,6, 232,8, min 4,1, 637,7, 13,1. Dan untuk net profitnya 449,5, 299,5, 142,6, min 4,4, 370,4, dan 21,4. Untuk quarter di tahun 2024, last price-nya quarter 3-nya 45925, share out-nya 2,4B, market cap-nya 109,437,5B, cash-nya 307,7B, total aset 3.981,8B, ST-Debt-nya 540,8B, LT-Debt-nya 784,9B, total equity-nya 2.656,7B. Income statement-nya revenue 1.102,6B, gross profit 630,4B, operating profit 566,0B, net profit 449,5B, EBITDA-nya 720,3B, internet XP 61,2B. Dan untuk rasionya dividen 0,0, IPS 187,29, PIR 245,21, BVPS 1114,50. Ya, untuk selanjutnya saya membahas valuasi dan rekomendasi. Valuasinya hasil dari valuasi PT DCI menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan
laba bersih, dan pendapatan yang signifikan. Dengan margin laba yang baik dan EBITDA yang meningkat. Perusahaan menunjukkan potensi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Investor dapat mempertimbangkan kinerja di dalam pengambilan keputusan investasi. Berikut adalah WACC persen industri distribusi. Untuk grafiknya bisa kita lihat di sini sedikit naik ya. Dengan company yang merah itu di angka 5 dan 5,5, 6, 5, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, dan ini naik 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, dan 15. Berikut adalah kesimpulan dari WACC persen. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan DCII Indonesia. DCII itu merupakan perusahaan data tier terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan layanan infrastruktur pusat yang datanya bakal aman. Kami telah mencapai waktu aktif daya 100% selama lebih dari 10 tahun sejak DCII mulai beroperasi pada tahun 2013. Platform DCII memiliki 7 pusat data di 3 lokasi, yaitu Cibutung, Karawang, dan Jakarta, dengan total kapasitas daya potensial mendekati 1000 MW. DCII didukung oleh 70 lebih penyedia layanan jaringan. DCII adalah operator pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara yang meraih sertifikat tier dari Uptime Institute di seluruh fasilitas dan operasinya, yang tertinggi untuk pusat data, didorong oleh otomatisasi dan pemeliharaan prediktif terdepan di industri. Semua pusat data DCII dibangun khusus untuk tujuan tersebut. Sebagai pemimpin pasar, kami terus meningkatkan layanan kami dan juga membangun pusat data baru dalam portofolio kami. Kami mengamankan dan menjaga aset berharga Anda agar selalu tersedia. DCII memiliki beberapa produk dan layanan, yaitu Collection, FlexSpace, Interconnection Service, FlexSpace, dan Smart Hands. Collection itu layanan yang dapat diandalkan oleh DCII dengan standar operasional global dari tingkat SLA 99,9999% untuk infrastruktur digital Anda. Interconnection Service itu memberikan akses kabel point-to-point ke ekosistem digital. FlexSpace merupakan area kerja yang berelokasi di tempat tertutup namun terpisah dari gedung data center untuk mendukung kegiatan operasional 24 jam, proses pengawasan dan pemulihan bencana. Smart Hands, layanan teknisi yang selalu tersedia 24 jam per hari untuk mengawasi dan mengolah infrastruktur digital pelanggan. Smart Hands membantu pelanggan untuk mengelola operasional usaha mereka dan memaksimalkan uptime di data center menggunakan layanan teknisi DCII. DCII terletak di Jalan Equity Tower, Jalan Sudirman, nomor 52 dan 53, berada di Jakarta, DKI Jakarta. DCII adalah enabler bagi komunitas bisnis yang menyediakan layanan infrastruktur cold and carrier neutral data center yang andal, berjaringan, dan terkelola dengan baik. Data center yang dibangun di atas lahan seluas 8,5 hektar dengan total daya 300
megawatt. Saat ini perusahaan memiliki 2 gedung data center. Namun, DCI berencana membangun 6 data center lagi hingga JK8. Di sini ada risiko-risiko yang dihadapi DCI. Yang pertama, risiko likuiditas. Saham DCI mungkin mengalami masalah likuiditas, yang berarti bahwa mungkin sulit untuk membeli atau menjual saham dalam jumlah besar tanpa mempengaruhi data pasar. Yang kedua, risiko valuasi. Terdapat indikasi bahwa valuasi saham DCI mungkin sudah overvalue yang dapat mengarah pada penurunan harga saham di masa depan. Yang ketiga, risiko operasional. Margin bersih DCI pada 30 September 2024 tercatat sebesar 0,40 dan margin operasi sebesar 0,52. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola biaya operasional dan profitabilitasnya. Yang selanjutnya, risiko pasar. Dalam sepekan terakhir, harga saham DCI mengalami penurunan sebesar 8,86%. Dan dalam sebulan terakhir turun 6,61%. Fluktuasi harga pasar ini menunjukkan ketidakpastian di pasar. Selanjutnya, risiko persaingan. Sebagai penyedia data center terkemuka di Indonesia, DCI harus bersaing dengan perusahaan lain di industri yang sama. Persaingan yang ketat dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Sebagai penyediaan data center terkemuka di Indonesia, DCI harus bersaing dengan perusahaan lain di industri yang sama. Persaingan yang ketat dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Berikut ada sorotan kerja, yaitu Financial Likelihood Fiscal Year. Fiscal Year ends 12/31/2023. Most Recent Quarter atau MRQ 9/30/2024. Profitability, profit margin 40,91%, operating margin 52,12%, management effectiveness, return of assets 12,49%, return of equity 25,16%, income statements, revenue 1,45T, revenue per share 608,42, quarterly revenue growth 12,30%, gross profit EBITDA, net income AV to common 593,29B, diluted EPS 250,75, quarterly earnings grow 17,00%. Balance sheet, total cash 307,69B, total cash per share 129,08, total debit 968,99B, total debit atau equity 36,47%. Current ratio 1,22, book value per share 1,69, cash flow statements, operating cash flow 807,19B, leverage free cash flow min 8,58B. Berikutnya ada proyeksi keuangan PT DCI, yaitu rasio penilaian, rasio P/E, perusahaan 160,71, industri 111,13, harga terhadap penjualan, perusahaan 65,74, industri 45,3, harga terhadap kas, perusahaan 118,13, industri 54,99, harga terhadap arus kas bebas, perusahaan min 11,52, industri 152,78,
Harga terhadap aset. Perusahaan 37,41, industri 27,92. Harga terhadap aset tetap. Perusahaan 37,59, industri 27,99. Selanjutnya ada profitabilitas. Margin kotor. Perusahaan 57,34%, industri 50,75%. Margin kotor perusahaan 53,67%, industri 45,08%. Margin operasional perusahaan 51,94%, industri 16,43%. Margin operasional perusahaan 45,27%, industri min 57,83%. Margin sebelum pajak perusahaan 46,8%, industri min 117,79%. Margin sebelum pajak perusahaan 37,41%, industri min 102,84%. Margin laba bersih perusahaan 40,91%, industri min 120,98%. Margin laba bersih perusahaan 30,1%, industri min 106,6%. Selanjutnya ada data per saham. Pendapatan atau saham perusahaan 608,42, industri 562,81. EPS biasa perusahaan 215,72, industri 90,26. EPS dilusi perusahaan 215,72, industri 90,24. Nilai aset atau saham perusahaan 1.069,36, industri 525,49. Nilai aset tetap atau saham perusahaan 1.064,21, industri 520,15. Selanjutnya ada A platform Equinix Charter. Efektivitas manajemen. ROE perusahaan 25,16%, industri min 10,52%. ROE perusahaan 26,26%, industri 3,34%. ROA perusahaan 12,49%, industri min 15,59%. ROA perusahaan 10,18%, industri min 6,05%. ROI perusahaan 13,71%, industri 9,76%. ROI perusahaan 11,74%, industri 6,54%. Pertumbuhan. EPS MRQ versus kuartal 1 tahun lalu. Perusahaan 17%, industri min 13,74%. EPS TTM versus TTM 1 tahun lalu. Perusahaan 22,51%, industri min 38,63%. Pertumbuhan EPS 5 tahun. Perusahaan 47,98%, industri 26,15%. Penjualan MRQ versus kuartal 1 tahun lalu. Perusahaan 12,29%, industri 10,08%. Penjualan TTM versus TTM 1 tahun lalu. Perusahaan 15,56%, industri 14,52%. Pertumbuhan penjualan 5 tahun. Perusahaan 34,8%, industri 37,94%. Pertumbuhan belanja modal 5 tahun. Perusahaan min 3,82%, industri min 0,31%. Selanjutnya ada kekuatan finansial. Rasio cepat MRQ. Perusahaan 1,14, industri 2,55. Rasio lansar MRQ. Perusahaan 1,22, industri 3,1. Utang jangka panjang atau ekuitas. Perusahaan 27,66%, industri 23,86%. Total utang atau ekuitas. Perusahaan 36,47%,
industri 38,36%. Lalu ada efisiensi perputaran aset, perusahaan 0,38, industri 0,55. Perputaran inventaris, perusahaan 44,82, industri 45,53. Pendapatan atau pegawai, perusahaan 12.611,42, industri 7.711,72. Laba bersih atau pegawai, perusahaan 5.159,04, industri min 4.003,54. Perputaran penerimaan, perusahaan 5,44, industri 13,36. Lalu ada dividen, imbal hasil dividen, perusahaan tidak menerima apa-apa, industri 0,93%. Imbal hasil dividen rata-rata 5 tahun, perusahaan 0%, industri 0,62%. Laju pertumbuhan dividen, perusahaan tidak mendapatkan apa-apa, industri 2,4%. Rasio pembayaran, perusahaan tidak ada, industri 4,69%. Sekian dari kami, terima kasih.